Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan umur yang panjang, masih Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Allah berikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah sampai saat kini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti nan kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mengaji, kita membaca surah An-Nisa ayat 168. 168 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Shadaqallahul azim. Biko bisa kita tambah ayat berikutnya. Jadi kini di dalam ayat 168 surah An-Nisa Allah berfirman, Innal ladzina kafaru. Jadi kalau ayat sebelumnya innal ladzina kafaru jo, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan Allah, wa zalamu, kemudian mereka menganiaya. Kalau kafirnya kepada Allah, aniayanya kepada Nabi-Nya, zalimi Nabi. Bahwa bentuk penzoliman mereka terhadap Nabi dengan mereka menyembunyikan sifat-sifat atau ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mereka lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa, maka Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan dari sekian banyak jalan-jalan. Jadi artinya adalah kalau mereka kafir dengan Allah, kemudian mereka aniaya terhadap Nabi, maka mereka itu sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi itunya kalau seandainya orang nan kafir, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, lah ditunjukkan kebenaran, lah dituliskan di dalam kitab suci yang mereka terima, mereka baca, mereka pelajari dan mereka ketahui, tapi mereka mengingkari. Soal kedatangan Nabi Muhammad mereka tolak.
mereka tidak bisa terima, padahal kedatangan Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam kitab suci mereka. Tidak nyo terima itu doh, tidak suku itu, karena pengennya adalah dari keluarga mereka. Nah mereka ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kok bicara orang nan gadang dosonya yang tidak diampuni dosonya dari Allah Ta'ala, itu mereka yang kafir kepada Allah dan kemudian menganiaya para nabi Allah. Kan banyak nabi-nabi Allah yang dianiaya oleh umatnya. Nah, kalau Nabi Yahya itu mah dibunuh aja, Zakaria dibunuh aja. Kalau Nabi Isa dikaja-kaja, yang terbunuh itu adalah orang yang serupa dengan Nabi Isa, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad takatupulo ditolak di kampungnya, diusir beliau, kemudian dikejar-kejar, tidak diterima. Nah, padahal sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad itu, diutusnya Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia, pembawa rahmat bagi semesta alam. Dan mereka seperti itu juga tidak akan diberikan petunjuk, tidak diberikan jalan ke arah jalan yang benar atau jalan yang betul, kecuali di ayat 169 kita baca selanjutnya, illa tariqa jahannam, kecuali bagi mereka itu akan mendapat arahan kepada jalan jahanam. Jadi jalan ke neraka jahanam artinya jalan yang menuju, yang mengantarkan mereka sampai kepada neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Jadi orang nangkap dia tadi akan masuk ke dalam surga. Dalam neraka kada minum surga. Jadi dalam neraka jalannya adalah jalan neraka. Neraka apa? Neraka jahanam. Bara jumlah neraka saudara. Lapar jumlah neraka. Jumlah neraka ko 7. Jadi bagi orang nang kafir tergantung lo status kekafirannya, masuk di mana. Ado neraka disebut dengan neraka jahanam. Neraka jahanam kok mah untuk mereka kok orang yang ingkar dengan Allah, ingkar dengan Rasulnya Allah, kafir. Nah, mereka akan masuk ke dalam neraka, dan nerakonya banamu neraka jahanam. Adulu namo neraka namo neraka well tu hanya apalah nama itu penyebutannya tu bagi orang yang lalai diberikan hukuman. Kalau di dalam penyebutan namo neraka dan tujuan tu fawailul lil musallin. Jadi itu kan wail itu semacam ancaman bagi orang yang lalai terhadap sholatnya. Mereka sholat tetapi lalai, maka kemudian mereka mendapatkan ancaman. Termasuk mereka yang meninggalkan sholat mereka itu, mereka akan berada di dalam neraka sa'ir. Jadi ada neraka namanya sa'ir, sakor, kemudian ladza, kemudian hutamah, kemudian hamiyah. Kalian lihat neraka jahanam. Cie yang pertama neraka jahanam. Jadi neraka jahanam bagi mereka yang kafir, mereka yang ingkar dengan Allah. Kemudian yang kedua neraka ladza. Ladza ko mencela Allah, mencela Rasulnya Allah. Dapat dia neraka ladza. Kalla innaha ladza, itu di dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian yang ketiga disebut neraka hutamah. Hutamah, narullah, apa namanya? Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Jadi neraka hutamah bagi orang yang suka mencela-cela, mencela, menciraco,
kemudian mencaci maki, menghina orang, merendahkan orang, maka itu nerakanya adalah neraka hutamah, neraka yang disediakan Allah yang menyala. Itu dia sebut menyala tu muqadah, narullahil muqadah, neraka yang menyala. Jadi yang ketiga adalah hutamah. Kemudian ada yang sampai neraka sa'ir. Jadi disebut dengan sa'ir. Ada neraka sa'ir. Jadi neraka sa'ir ko termasuk bagi orang yang juga tidak hanya tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan nama yang diperintahkan, mengerjakan nama yang dilarang. Kemudian ada nama nerakanya neraka jahim. Wa burizatil jahim, neraka jahim. Jadi ada lo nama neraka jahim. Ada nama nerakonya yang keenamnya adalah sakar. Jadi ada neraka sakar ko bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Ada di dalam surah Al-Mudaththir. Di dalam surah Al-Mudaththir itu disebutkan mereka yang masuk ke dalam neraka sakar adalah mereka yang kerjanya itu meninggalkan sholat. Banyak alasannya dia itu tidak semayang. Kalau ada semayang subuh, alasannya mau ada semayang subuh mengantuk, tak kalau mengantuk. Jadi alasannya tidur. Padahal awak nanti akan tidur selama-lamanya. Gara-gara awak lalu nak namuh salat subuh, maka lalu selama-lamanya. Kemudian dah namuh mengarjan salat zuhur. Bangko namuh mengarjan salat zuhur. Dek karena sibuk karajo. Awak sedang sibuk banyak karajo, banyak nangka di karajuan, banyak nangka di salasayan, aiko tangguang ko sangenek lai, iko seketek lai. Banyak godaan-godaannya. Jadi kalau sama yang subuh godaannya alasannya mengantuk, lalu maka awak akan lalu selama-lamanya. Kalau solat zuhur godaannya adalah awak sedang sibuk karajo, tangguang kasadoya, sengenek lai, seketek lai tangguang. Padahal bukan karajo itu nak akan membawa awak selamat. Karajo awak untuk mencari piti, bukan piti haratu itu nak akan menyelamatkan awak, tetapi justru amal. Jadi awak karajuan solat zuhur sebagai kewajiban awak, dan itu nak akan menyelamatkan awak. Maka orang yang meninggalkan solat itu dapat di neraka sakar. Lah, alai kalau solat asar tak jadi solat asar alasannya karena masih dalam perjalanan balik dari kantua. Kau balik dari Tampe Karajo masih dalam perjalanan, tak tahu bahwa perjalanan awak, kalau awak beribadat berarti persiapan perjalanan awak kepada surganya Allah. Kalau awak tinggalkan solat berarti kau kan jalan arti tadi kau. Arti disebutkan kau illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam. Kalau lah nak dikarajuan kewajiban awak, maka tentu jalan ke neraka awak tibuat. Alai tidak jadi solat maghrib alasannya menonton sinetron. Ayo kan ada macam-macam lah maghrib tu. Nonton kau nang tangguang. Pulang jalan alam tiah tu duduk sambil duduk atau nonton. Dek gara-gara menonton, tinggal lo sama yang maghrib. Api pacik lo. Itu nang godaannya. Awak nak jo api, kau lampiang api tu sebentar je. Lah, kalau lah sama yang Isa godaannya lain. Macam-macam lah, ada lah sana nongkrong mau tota dulu duduk ngopi-ngopi alamat ala tak kalau lo lah nak jadi sama yang Isa lah. Jadi membuat awak lalai, membuat awak kemudian meninggalkan kewajiban, itu masuk ke dalam neraka sakar, neraka nang kanam. Kemudian yang terakhir adalah
disebut dengan neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu istilahnya kebaikan awak tu sengeneknya, dosa awak nan banyak. Jadi gadang pasak daripada tiang, banyak dosa daripada kebaikan. Ke dalam neraka hawiyah itulah masuk awak. Jadi mengkonyo lah di tentuan kasadue level awak. Jadi bagi orang nan indak samayang, bagi orang nan indak mengaji, bagi orang ndak namuah beribadah, ndak puasa, itu kecil orang kini langsung dapat beasiswa masuk neraka. Langsung sekali dapat ala nama tu manusia undangan menjadi jamaah neraka. Jadi mengkoi kalau orang hendak mengarajukan kewajiban-kewajibannya menjadi mahasiswa undangan, masih orang berprestasi menurut langsung sekali masuk ke dalam neraka. Jadi langsung tak ada tanpa seleksi, tanpa pemeriksaan karena lah jaleh tingkatan. Lah spesial lah ditentukan khusus. Makanya disebutkan di siko illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kalau orang nang kapia tadi, kapia dengan Allah, menganiaya Nabi dengan menyembunyikan sifat-sifat Nabi, tidak dapat denyo ampunan, tidak dapat denyo hidayah, tidak dapat denyo jalan kecuali jalannya itu adalah jalan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam, mereka yang berada di dalamnya, mereka akan kekal selama-lamanya. Jadi ada jenis-jenisnya. Jadilah ditentuan Allah Ta'ala lah disiapkan tampe. Semoga nanawa nalai menyediakan waktu awak untuk beribadah, dan sama yang subuh nan orang memilih untuk lalu, awak memilih jago, awak memilih berjalan. Memang menariknya salat subuh tu azan aja ada tambahan. Jadi orang yang mengarajuan salat subuh termasuk membiasakan salat subuh kamu saja atau kasurau, inyo pai berjalan kaki, berjamaah, majlis ilmu, itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena memang dalam salah satu kalimat azannya tu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada lalu. Sementara ada yang memilih lalu, mungkin ada yang memilih sibuk dengan kegiatannya, tapi awak memilih datang ke surau dan memilih awak untuk sholat. Semoga itu adalah menjadi nilai plus, menjadi nilai lebih, asalkan awak tetap ikhlas. Jangan awak mengecil lo, adina lo sampai ke subuhnya, cicu nak do subuh itu lo pengapa hilang lo nilai deh. Nah jalan awak punya nilai spesial, nilai lebih, maka nilai itu awak pertahankan dan awak jaga. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Hal demikian bagi Allah itu mudah saja. Mengantarkan orang-orang dan kafir ingkar kepada Allah itu masuk ke dalam surganya Allah itu soal geleng, soal enteng, soal mudah. Jadi makanya kalau bagi orang yang Allah berikan hidayah, mudah bagi Allah. Bagi orang yang ingkar kemudian mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, ya udah mereka tempatnya adalah neraka. Untuk menghimpun mereka di neraka itu mudah aja, karena malaikat masing-masing malaikat itu menjadi penjaga. Aduh penjagoe di situ neraka itu malaikat. Kalau Nabi Idris kan pernah jalan-jalan nyokan neraka itu tuh. Nabi Idris kok kan ingin tahu, penasaran. Ba'abana sarugo, ba'abana narako. Dilakukan studi banding. Kalau orang kini kan nama studi banding, nama studi komparatif. Nabi Idris melakukan itu. Penasaran, beliau meminta izin kepada Allah, memohon kepada Allah. Tu baca roe ketika beliau berada di neraka Allah. Tentu tidak sama jo takah orang nan dalam neraka diberikan semacam keringanan tak tarasuange denyo di dalam neraka Allah tu. Karena bagi orang yang berpahala, bagi orang yang beribadah diberikan kemuliaan. Tapi bagi orang yang berdosa, hukumannya itu adalah, balasannya itu adalah di neraka. Neraka yang membakar, neraka yang menyala, kata orang kini mah, menyala. Narullahil muqadah.
neraka yang Allah sediakan itu menyala, membakar. Kalau diceritakan gambaran panasnya api neraka itu kan diambilnya sangimiang api neraka dia dititiang kamu kita bakar ngui bukit itu sadoy. Tak kara-kara itu ngui sadoy. Dek saking angin. Tapi Nabi Idris atas izin dari Allah Ta'ala, lalu kemudian Allah berikan semacam keringanan bagi manusia yang mulia, maka seperti Idris bisa menceliak. Ternyata orang yang masuk ke dalam neraka itulah diumpamakan seperti binatang itu. Nah, itu yang membakar. Jadi dibakarlah orang-orang yang berdosa itu di dalam api neraka. Jadi walaupun banyak pengajian awak sejak dulu orang tua awak bicara soal neraka, tapi awak harus percaya itu bahwa neraka itu adalah balasan bagi mereka yang ingkar. Disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang soal surga dan neraka. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, yang taat, dimotivasi. Bukan beribadah wa dekano harus surga, bukan. Awak beribadah tetap semuanya dilandaskan kepada keikhlasan kepada Allah. Lalu kemudian awak beribadah bukan karena takut neraka, bukan. Tetapi digambarkan bahwa bagi orang yang ingkar, yang kafir, akan diberikan hukuman neraka tampe. Akan itu penjelasan dan uraian. Tapi awak beribadah tetap ibadah awak semata-mata ikhlas karena Allah. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, semuanya itu bagi Allah adalah yasiro, mudah. Jadi yakin awak ke dalam kaji tauhid awak, dalam kaji tasawuf awak mengarajuan sesuatu ko, ayo payah awak. Mengarajuan nama membuat sesuatu tu payah, dari tidak ado menjadi ado payah. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Menjadikan orang itu beriman, mendapat hidayah, dosanya diampuni, dimasukkan di dalam surganya Allah mudah. Memasukkan mereka yang kafir dalam nerakanya Allah juga mudah. Adik awak yo dengan keterbatasan awak, dengan kelemahan awak, dhaif awak, tidak punya dayu awak, tidak punya payu awak, kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka awak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu menyadari posisi diri awak. Itu nama positioning awak. Paham awak jadi diri awak. Jangan sampai tak tahu lo jadi diri awak. Jangan sampai terjerumus lo menjadi orang ni merasa bisa aja kasar dua. Oh dia awak seorang bisa aja kok. Dia kameh deputi menjadi deputi awak, dia kayu awak bisa tidak. Awak tetap butuh orang lain. Maka awak mukhalafatuhu, kalau Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Kalau awak tidak, awak butuh orang lain, tidak bisa awak berdiri sendiri. Awak lahir aja awak kan tak langsung gadang awak dah. Lahir awak dibantu dari orang tua awak, disayangi dari orang tua awak, dididik dari orang tua awak sampai saat kini. Itu adalah semuanya bantuan orang lain. Jadi makanya sadar awak kalau bagi awak tu butuh kebersamaan, butuh bersama-sama. Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah, tidak ada yang susah. Semuanya bisa. Yang jauh bisa didekatkan. Lalu kemudian yang berat bisa diringankan. Tentu awak meminta kepada Allah. Karena Allah yang menyediakan semuanya. Allah yang mewujudkan semuanya. Allah yang memberikan semuanya. Memohon awak kepada Allah. Nah, jadi disebutkan wa kana dzalika 'alallahi yasira. Hal demikian semuanya kecil bagi Allah. Semuanya itu ringan saja. Nah, itu di dalam ayat 169. Lalu di dalam ayat 170 tambah ayat 170. Ya ayuhan nas, panggilan Allah Ta'ala, wahai manusia. Kau manusia dipanggil Allah Ta'ala dalam konteksnya ahli Makkah. Jadi konteks sejarahnya adalah ahli Makkah, tapi secara umum panggilannya adalah kepada semua manusia. Wahai manusia,
qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Rasul itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya dengan membawa kebenaran dari Tuhan. Jadi Allah yang mengutus Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Muhammad membawa kebenaran. Fa'aminu, maka berimanlah kamu dengannya Muhammad. Beriman kamu itu khairal lakum, lebih baik untukmu. Jadilah disampaikan oleh Allah Ta'ala ke seluruh manusia. Terutama konteksnya dulu adalah kepada ahli Makkah. Jadi kan orang Yahudi, mereka tuh kan tidak menerima kenabian Nabi karena menurut dia Nabi yang datang kini kok akan menjadi ancaman. Makanya tidak namanya menerima. Maunya adalah dari kalangan mereka Yahudi. Akhirnya disampaikan ke ahli Makkah. Hoi manusia di ahli Makkah, di Makkah, sungguh telah datang kepadamu dari kampungmu sendiri, berasal dari kaummu, berasal dari sukumu, seorang rasul. Rasul itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang tokoh-tokoh pendeta-pendeta orang Yahudi itu dan lain objektifnya merujuk kepada bacaan kitab Tauratnya, hanya tahu itu. Kan ada nama Buhaira atau Bahira. Ada tokoh Yahudi yang datang yang menemui Nabi Muhammad, bersobok jo Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad akan dibawa oleh pamannya ke negeri Sam, bertemu dengan pendeta Yahudi. Mencari ciri-ciri Nabi Muhammad, mencari sifat-sifat Nabi Muhammad, merujuk kepada kitab suci mereka. Beliau tanya. Kemudian beliau sampaikan ketika berserobot jo Abu Talib, wahai bapak, kalau bahasa wahai itu perkenalan lah itu. Asal bapak nama Abu Talib. Kau siapa? Muhammad. Oh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No tahu tu. Engkau ini siapa? Aku ini ayahnya kece Abu Talib. Kalau orang Yahudi yang membaca kitab Taurat, nyo tahu ayah dari Nabi Muhammad ko bukan Abu Talib. Ayah dari Nabi Muhammad ko adalah Abdullah. Dan nyo tahu Abdullah itu meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, dalam usia kandungannya berapa bulan? Masih 6 bulan. Lalu kemudian beliau juga tahu membaca di dalam kitab mereka sejarah Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad ditinggalkan meninggal oleh ibunya yang bernama Aminah ketika masih berusia 6 bulanan. Lalu kemudian disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Lalu meninggal kakeknya dibimbing oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Disampaikan putra dari Abdullah ini yang engkau bimbing ini, beliau adalah manusia pilihan, manusia yang diutus oleh Allah menjadi nabi terakhir. Maka tolong rawat, tolong jagonya. Akan banyak orang yang berkepentingan dengan beliau. Maka beliau sarankan supaya Nabi Muhammad dibawa kembali ke Makkah. Itu bagi orang nalai tahu, nalai menerima kebenaran, kemudian meyakini kebenaran itu, kesesuaian antara yang dia baca dengan yang dia amati. Batamulah barang kau pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pamane kebenaran dari awal tentu lu tahu lah. Tapi bahwa sosok perilaku beliau lah nampak tanda-tanda sajak kene tu gelah do tanda-tanda dado nanti kacuan anak kene na lain ke do. Kalau awak kan masih ada jo pasar malam, menonton pasar malam. Nabi Muhammad ada nampak pakai pasar malam tu Ada dalam riwayat nama kerumunan tak hiburan tu tak kaloknya beliau gitu. Karena beliau terlindungi. Maka Nabi Muhammad tu saja lam yahtalim qatutoha mutlaqan abadan. Ada bermimpi tegak bermimpi
takah anak laki-laki remaja biasa kan. Kemudian lam talim katutaha mutlakan abada wa mata saba. Nak do pernah kuat ke dah. Nak do kuat tak kawa kuat malah lawe kuat wa Nabi Muhammad tu nak do kuat tu. Nabi Muhammad terlahirnya pun dalam keadaan khitan. Awak anak laki-laki lah tapi SD atau sedang kalah PSD disunai di khitan. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan dikhitan. Jadi kalau beliau buang ayah BAB teka dia awak, nak do nampak bekas itu leh. Dia awak kan dia leh ajuilah nampak celik mesti dua bar leh. Disiram dia awak. Disiram lalu kok hilang. Bayang-bayang Nabi Muhammad tu nak sambung teka dia awak. Jadi lah ada ciri-ciri lah disampaikan lah nampak tanda-tanda kenabian, keistimewaannya. Jadi disampaikan ke orang Makkah, ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasul, sungguh datang kepadamu seorang rasul bil haq, dengan membawa kebenaran min rabbikum, diutus oleh Tuhanmu. Jadi disampaikan ke manusia, dipublikasian, di alam wasuluh matahari bagalanggang mata orang banyak, di kaban ke orang banyak, ke orang rami, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Rasul dari Allah. Kalau rasul berarti beliau punya kewajiban untuk menyampaikan risalah Allah. Menyampaikan risalah kebenaran. Kebenaran yang beliau bawa, risalah yang sudah diberikan Allah untuk disampaikan kepada umat. Karena Nabi Muhammad mendapat penugasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu khairal lakum. Lalu ada perintah. Perintahnya adalah kamu harus beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang sebelumnya, mau orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang yang sebelumnya menganut paham tertentu, maka mereka wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang menyempurnakan yang sebelumnya. Kalau dalam perspektif orang Yahudi PKD kan sama seperti takah nabi-nabi sebelum. Oh, nabi sebelumnya tu nyo manarmo kitab langsung. Aduh kitab sekali. Akonya kan. Sementara Nabi Muhammad dikirimkan wahyu oleh Allah Taala itu bansuan-suan, perlahan-perlahan, sesuai dengan momentumnya, sesuai dengan peristiwanya, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi tidak langsung sekali. Lalu kemudian dituliskan apa wahyu yang diwahyukan Allah, supaya semuanya bisa teringat. Jadi semua yang diwahyukan Allah itu dicatat kemudian oleh petugas pencatatnya. Berimannya kepada Nabi itu justru khairal lakum, justru menjadi lebih baik bagimu. Jadi tak masuk kamu dan awak sekali. Jadi nado dia awak dan awak yakini bahwa awak harus percaya, awak harus beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi membuat alasan-alasannya, dia nak percaya, oh kami ko nak mau menerima Islam dah, kami akan tetap bertahan dengan ajaran Nabi Musa, dengan apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kami. Itu padahal perintahnya adalah berimanlah kepada Nabi Muhammad. Ikutilah ajaran Islam. Karena ajaran Islam menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Karena Nabi Muhammad adalah akhir segala nabi dan imam segala rasul. Diperintahkan untuk beriman. Tidak boleh ada yang kafir. Wa in takfuru, jika kamu ingkar, jika kamu kafir dengan Nabi Muhammad, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tolong diingat, tolong dikana. Sesungguhnya bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang ada di langit dan bumi itu penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan untuk beriman itu adalah Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Ko kapi jojo tolong dikanal dan punya langit dan bumi itu Allah. Itukah kalau le sadar awak, le yakin awak karena Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang menjadikan semuanya. Kalau kamu kafir, tidak ada pengaruhnya kafirnya itu kepada Allah. Oh, kalau anak awak karingkang, kan ada rasa malu awak, tersakitilah awak.
Tania yula awak dia nak. Tapi kafirnya manusia, ingkarnya manusia itu nak ada pengaruh dia kepada Allah Taala. Kalau awak kan masih ada damam awak stres awak magagai ide, ya tu nak. Anak wa ikut lo geng-geng iko karajo macam-macam lo de malu awak stres awak nak mau makan gawa de do nak mau lalu gawa de do. Ya tu, itu awak manusia, itu awak makhluk. Tetapi manusia yang kafir kepada Allah tidak ada memberikan mudarat apapun. Tidak akan memberikan dampak apapun. Oh kapia jurang kasaduai. Ya tidak ada pengaruh bagi Allah Ta'ala. Karena Allah yang menguasai semuanya. Langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha alim dengan semua makhluknya. Maha bijaksana dengan semua usahanya terhadap mereka. Jadi makanya sadar awak Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Ada dan tak sembunyi dari Allah Taala. Ana di karajuan di umat, ana di pabuat di makhluk sama kasadonyo diketahui dari Allah Taala. Karena Allah maha alim. Maka paham awak dengan sifat-sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha alim. Jadi dalam sifat ma'nawiyah bahwa ada Allah yang bersifat alim, basir, kemudian sami', Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Maka Allah segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu. Allah maha kuasa. Dan aku makhluk yang lemah. Tak ada dewa celah kedoko. Banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tak ada bisa menguasai. Sedangkan anak awak kecewa anak awak, tak bisa aja awak menguasai anak awak tu dah. Nyo kan anak awak kecewa dah. Nyo punya hati sendiri, punya pikiran sendiri. Maka anak awak nala lainnya lah. Diri awak kau sendiri dengan semua keterbatasan, dengan semua kekurangan awak harus awak sadari. Yang maha kuasa, yang maha memiliki, yang maha segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah kita memohon. Maka wirid, ada wirid yang diajarkan di guru ambo di adalah wiridnya membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Tiba di iyyaka na'budu tu baca 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Wahantian sejenak, aku ada hajat awak, maksud awak, niat awak, ingin apa awak, berikan awak kesehatan ya Allah, atau sukses kalah kegiatan awak ya Allah. Lanjutlah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apa arti iyyaka na'budu itu? Iyyaka na'budu itu hanya semata-mata Engkau yang kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya semata-mata Engkau ya Allah, kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kau kami minta ke Allah Ta'ala, Allah yang maha mewujudkan segala permintaan awak. Kau ke manusia, kau hanya wasilah, hanya perantara. Dan sampailah bentuk manusia lo nama giah awak rezeki menjadi terjerumus lo awak ke dalam kemusyrikan. Itu hanya wasilah. Nah, makanya kalau kamu mohon hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Oh, kecetok Sulaiman hanya kepada Allah Taala. Lalu kemudian ada minta pertolongan ke manusia, nak ada lo atau awak seorangnya nak. Lo nak buat kata wasilahnya tetap melalui manusia, kerjasama awak, berkolaborasi awak dan segala macamnya. Lah, itu aku ijazahkan kepada kita. Silahkan pula diamalkan, silahkan pula diwiridkan. Ada sesuatu yang punya keinginan awak, awak bacalah wirid itu dengan pembacaan Al-Fatihah. Lalu tiba di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu awak baca sebanyak 7 kali.
Jadi tetap niatnya segala sesuatu itu yang mewujudkan, yang maha mengkabulkan, yang maha mengijabah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.